Tumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilai kabeh jin setan tatan urun paneluan tanono wani miwah penggawe olo gunaning wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono ngarahing mami tutupan sirno lang nyangsa wayahnya laki osong marah rinang goruming puri yakyono sirman doyo mandoyo sekaring gismo jalatri kapitaning surya tiniwang sumumbur saking sarira Risang sekar salendro salelo risang sekar salendro sukming rum setyo asmoro dewa tanding sukming
Hariro Madityo Dityo Jaye Sang Noto Alon Ngendiko Kadang Nusantara, bertemu kita di acara Jonggring malam Minggu Pon, dan kita di sini akan bersama-sama membahas tentang asal usul wayang kulit. Kita sering mendengar leluhur kita sudah sangat tinggi meninggalkan ajaran seni budaya dan spiritual dan memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Namun sungguh aneh, saya akan merasakan juga bahwa kita sebagai penerus dari leluhur kita Nusantara sudah sangat tertinggal dan tidak memahami banyak hal tentang apa yang sudah dicapai oleh leluhur kita. Dan seringkali banyak pertanyaan tentang wayang kulit dengan asal usulnya, mungkin juga tersirat di situ adalah ajaran-ajarannya. Beberapa tokoh seperti Semar yang dari sebagian orang Jawa sendiri percaya bahwa Semar itu adalah Pamomo Nusantara. Nah, untuk kita bahas bersama nanti asal usul wayang, dan mungkin akan kita bahas selain asal usul wayang juga tokoh-tokoh yang ada di pewayangan. Dan di sini ada Romo Beni dari Rahayu Wayah Kaki, ada Ki Dalang Mujiono Siswo Carito dari Paguyuban Pecinta Budaya Nusantara, ada Pak Wahid, pelaku seni dan guru karawitan yang siap mengajarkan kepada kita semua, terutama yang muda-muda. Kalau misalkan nanti ingin lebih mendalami seni tradisi Nusantara, khususnya di sini Jawa, Pak Wahid siap ya Pak? Siap, Rahayu. Dan juga ada Mas Agung, Kang Mas Agung dari Jagabaya Nusantara. Dan sedikit tentang Jagabaya Nusantara di sini adalah Jagabaya Nusantara ingin sekali menyatukan dari seluruh elemen yang ada dari kelompok-kelompok di Nusantara ini, agar kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk menumbuh kembangkan kembali tentang budaya, seni, ajaran, dan spiritual yang luar biasa. Dan juga ada Kang Mas Wawang Bambang Putranto dari Lampon Ireng. Dan semoga nanti semakin gayeng obrolan kita malam ini. Dari beberapa tokoh ini juga bisa ikut berdiskusi, urun pendapat, dan nanti sebelum kita mulai diskusi malam ini, kita terbangkan dulu ya Pak? Langsung. Oh iya. Pertanyaan pertama, banyak sekali saya sendiri sebagai orang Jawa, kata Pak Wahid ini saya udah nggak separuh lagi. Wis sepertelu, akeh orang ngertine tentang Jawa, sampai kita seringkali
melihat tontonan wayang kulit yang selalu sampai sekarang sebenarnya masih banyak diciptai, tapi lebih menyukai wayang kulit dari sisi gebyarnya, dari sisi terutama kalau ini kan mungkin goro-goro, di situ ada punakawan yang lucu-lucu, Pak Dalam membawakannya dan lain sebagainya. Itu tapi kita sebagai orang Jawa itu kadang-kadang juga mendapatkan beberapa masukan tentang versi wayang kulit itu sebenarnya asal muasalnya menurut dari Pak Dalang sendiri itu dari kajian atau pandangan dari pelaku seninya itu sejak kapan sebenarnya wayang kulit? Matur nuwun, pertanyaan yang cukup bagus dan menarik. Enaknya pakai bahasa campur sari ya, Campur sari. tapi dalam hal ini untuk lebih memperjelas lagi yang tadi dipertanyakan asal usul wayang, karena sekarang banyak sekali pelaku seni yang menyajikan wayang kulit itu sendiri, yang dalam tanda kutip ini juga menjadi perdebatan yang cukup menarik, yang menyalahi aturan ataupun dalam hal ini adalah program pakem. Ya, pakem wayang itu seperti apa? Sebetulnya kalau melihat tontonan wayang kulit, karena wayang artinya bayang-bayang atau pewayangan, kita melihatnya satu dari belakang layar. Dari belakang layar yang dikandung maksud, kita betul-betul menjiwai apa yang diutarakan oleh Ki Dalang pada waktu itu memerankan salah satu tokoh wayang, di mana kalau kita melihat wayang dari balik layar itu akan lebih menjiwai dan rasa kita itu betul-betul melihat sajian ataupun tokoh karakter wayang yang dilakukan Ki Dalang. Itu satu. Yang kedua, secara adab ataupun sopan santun tata krama, tentu saja sekarang banyak sekali kita umpamanya melihat wayang kulit di mana kita pentas di belakang para pejabat yang melihat banyak niyoga yang nuwun sewu dalam bahasa Jawa itu ngungkuraken para pemirsa. Kita pentas, kita menghadap ke barat. Penonton itu di depannya langsung pergelaran wayang kulit. Berarti penayagan atau niyoga itu selalu ngungkuraken para pemirsa. Padahal pemirsa di sini banyak sekali pejabat-pejabat ataupun ya minimal tuan rumah yang mengadakan pergelaran itu. Jadi dalam hal sopan santun itu memang sekarang. Tapi banyak sekali sebetulnya dari para pemirsa yang menghendaki ingin tontonan yang klasik. Tontonan yang klasik, tapi selaku pelaku seni dalam hal ini Dalang itu sendiri dituntut oleh sebagian besar kalangan zaman sekarang untuk mengikuti masa-masa seperti ini. Jadi sebetulnya sangat-sangat dilema sekali bagi kita. Di sisi lain kita harus sesuai dengan pakem, di sisi lain kita harus mengikuti apa yang dimaui para generasi muda khususnya. Nah, dalam hal urusan asal usul wayang, asal usul wayang kulit memang ada kitab Mahabharata, ada kitab Ramayana. Nah, yang saya ketahui seperti itu, walaupun sampai sekarang banyak sekali perdebatan ataupun adu argumentasi, dan tentunya adu argumentasi tersebut hanya untuk melengkapi, bukan untuk segera didebatkan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya saya benar.
saya rasa benar. Dan yang paling penting kita kembali untuk mengambil tongkat estafet dari para leluhur kita, para nenek moyang kita yang sudah sangat rapi menyajikan, kita kemas, mereka kemas. Saya kemasan dari mereka sudah sedemikian rapi, itulah yang perlu kita sampaikan. Sebetulnya warisan budaya ini bukan warisan untuk kita, tapi titipan kepada anak cucu kita. Sampai apa enggak? Ini loh, sebagai contoh. Bima. Kita ambil tokoh satu, Bima. Siapa sih Bima itu? Di samping menjadi tantangan yang khusus bagi Ki Dalam untuk memberikan siapa sih Bima itu, ayah Bima, nenek moyang Bima itu siapa, itu kita harus tahu. Jangan sampai nanti para generasi penerus melihat wayang kesannya hanya wah dalangnya mau rame banget, rame lakonnya apa, mbuh lakonnya apa. Sekarang banyak kan seperti itu. Ya, sindene rolas. Nah, itulah kita sangat prihatin dengan hal-hal yang seperti itu. Karena nanti kalau sebenarnya mungkin kenapa kaum muda sekarang itu mungkin ada cara memahami tentang wayang itu, salah satunya menurut saya itu bahasa. Karena kita kurangnya pemahaman kita juga tentang bahasa Jawa. Apakah di dalam pewayangan itu juga harus menggunakan bahasa Jawa yang kalau dalam itu Jawa Sanskerta. Apakah memang pakemnya seperti itu? Wayang itu memang budaya Jawa. Jadi sekarang maaf, contoh suluk. Mungkin kalau untuk dalam hal wayang seperti gunem istilahnya antara tokoh satu dengan tokoh yang lain saling berkomunikasi, itu kalau dalam bahasa pedalang itu gunem mungkin bisa dipakaikan pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kalau suluk saya rasa nggak mungkin, karena suluk ataupun tembang itu mempunyai patokan-patokan ataupun pakem-pakem tersendiri. Ada guru bilangan, guru lagu, dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin bisa dipakai dengan bahasa Indonesia. Misal bumi gunjang ganjing, kita mau buat pakai bahasa Indonesia itu sudah menyalahi dan mungkin kurang luwes juga. Langit kelap-kelap katun, ya, itu yang saya rasa nggak bisa itu untuk dirubah sebagai dengan bahasa Indonesia. Itu memang ciri khas. Kalau mungkin kita gunung, siapa nama kamu, saya berkudara, mungkin bisa. Tapi untuk tembang lah, dalam hal ini maka perlu sekali pengenalan bahasa lebih dahulu. Pengenalan bahasa Jawa, ada kromo inggil, kromo madyo, kromo dan sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari bahasa, sebenarnya Jawa itu diambilnya dari zaman kerajaan apa Pak kira-kira? Misalkan tentang wayang sendiri ada yang mungkin yang saya dengar itu dari zaman kerajaan Majapahit itu sudah ada wayang, mungkin dengan ciri yang berbeda atau seperti apa? Gimana? Kalau kita telusuri asal usulnya Pak, atau lebih tua lagi mungkin Pak, zaman sebelum Majapahit misalkan, gitu. Apakah ada referensi itu dari Pak Dalang misalkan tentang asal usul ini? Kalau untuk masalah asal usul wayang, mungkin bukan ranah saya untuk menjawab, karena saya cuma ada pakem dalam arti pakem wayang Mahabharata, kitab Ramayana. Mungkin yang lebih mengetahui. Mas Romo Beni. Iya, Monggo nambah jalan nambah artinya gini ya, rahayu buat semuanya ya. Pada dasarnya berdasarkan warisan pitutur, wayang ini ya, saya tidak bercerita pagelaran wayang, tapi bicara tentang wayang dulu.
wayang itu sudah ada 1.500 tahun sebelum Masehi. Wayang 1.500 tahun sebelum Masehi. berarti Sebelum Masehi. zaman apa itu? Sebelum Masehi. Zaman sebelum Masehi. Ya. Oh iya. Nah, ini masih konsep Jawa dalam pengertian belum terlalu terakumulasi oleh konsep Hindu Buddha. Ya. Terus kemudian hasil penelitian tertua wayang kulit yang ditemukan itu adalah abad 2 Masehi. Berarti sekitar tahun 200 berapa? Abad 2 Masehi itu hasil penelitian wayang kulit tertua. Nah, kemudian yang lebih jelas lagi itu pada saat zaman Kahuripan. Karena wayang sudah digelar di sana, di mana dalam pupuh 59 Kakawin Arjuna Wiwaha itu karya Bukanba, di sana sudah ada kata-kata tentang pewayangan. Itu sudah ada. Itu zaman Dharmawangsa, zaman Erlangga. Terus kemudian zaman Kediri Sri Jayabaya itu sudah membuat wayang dari daun lontar. Sri Jayabaya yang dilanjutkan oleh Raden Panji Ramisendo di Jenggala itu sekitar tahun 1200 abad 12. Yang sebutannya dia adalah Sri Surya Wisesa. Itu dia sudah membuat penyempurnaan dari yang dibuat oleh Jayabaya zaman Jenggala, meneruskan Sri Jayabaya dengan membuat wayang yang disimpan di peti, di rapinya, dan pada saat hari-hari penting dia selalu menggelar itu wayang dan dia sendiri yang menggelar. Itu zaman Jenggala. Nah, masuk di zamannya Mojopahit itu sudah mulai masuk adanya wayang beber menjadi kemudian wayang kulit. Itu Sugeng Prabakara. Terus kemudian di Banjar berkembang wayang kulit yang sekarang disebut wayang Banjar. Itu dibawa oleh Pangeran Handayaningrat menguasai wilayah zaman Mojopahit, menguasai wilayah Kalimantan, yang kemudian dia membawa dalang namanya Raden Sekar Sungsang, dan dia selalu mengadakan pengenalan tentang konsep-konsep Mojopahit dan segala tradisi peradabannya itu dengan pewayangan. Itu Pangeran Handayaningrat di Banjarmasin, disebut di sana juga wayang Banjar. Sejarahnya seperti itu. Jadi sehingga wayang kulit itu sudah ada jauh-jauh. Oh, wayang kulit. Wayang kulit. Awalnya dulu bukan wayang kulit ya? Ya, dari wayang suker, akhirnya wayang beber, ada kemudian wayang kulit. Nah, pada saat bercerita wayang kulit pun itu sudah masuk di zaman Purwa. Wayang Purwa namanya, disebut wayang Purwa itu zaman Sri Jayabaya. Itu sudah disebut wayang Purwa. Dan lakon yang selalu dimainkan setelah masuk di zaman Kediri, zaman Jenggala dan sebagainya ke sini itu ada dua, itu selalu adalah kitab Ramayana dan kitab Mahabharata yang berisi tentang konsep-konsep kadewataan yang kemudian disempurnakan oleh zaman Mojopahit dengan peradaban Kedirinya itu sudah makin disempurnakan, yang akhirnya wayang, pagelaran wayang itu semakin, ya bahasa saya sekarang ini kayak orkestra ya. Karena di sana ada seni sastra, ada seni suara, ada seni rupa, ada seni pahat, seni rupa itu, terus kemudian seni karawitan, seni suara itu, suara orang nyembang dengan suara musik dan sebagainya. Itu dipadu. Yang di mana itu akhirnya punya satu konsep garing jagat istilahnya itu. Maka wayang itu ada dua arti yang diterjemahkan. Satu itu wayang karena seperti tadi Pak dalam bicara itu adalah wewayangan, karena dilihat dari fakeliran, dengan wewayangan dari blencong. Tapi ada satu arti yang disebut juga itu mahiyang.
Mahyang itu mencapai yang tertinggi atau Mahahyang gitu. Ini sebenarnya pagelaran alam semesta, lelakon alam semesta. Pagelaran alam semesta dengan segala bentuknya. Kalau dijabarkan orkestra wayang kulit itu sebenarnya kan berbicara tentang cakramandilinya dengan karakter lakon di setiap waktunya. Kalau di wayang pakat 6, pakat songo, dengan masuk ke goro-goro, masuk ke perang Bambangan sampai akhirnya Manyurai seperti itu. Sebenarnya kalau digelar itu seperti gelapnya alam semesta. Begitu juga wayang, dalang, terus kemudian Waranggono, Mangrawit dan sebagainya itu adalah satu kesatuan sistem kehidupan. Sebenarnya boleh tanya Romo sama di dalam sepintas saya menangkap berarti wayang itu mengandung nilai tuntunan. iya, Itu yang pertama. Tapi ketika melihat kondisi kekinian ada sebuah degradasi budaya atau degradasi dari pakem yang semula tuntunan kesannya sekarang menjadi sebuah tontonan. Kalau tadi disinggung mengenai satu set pagelaran wayang itu melibatkan penggabungan dari seni olah suara, seni musik atau gending Jawa, terus perdaran yang tentunya itu ada nilai-nilai filosofi tuntunan kehidupan yang mengacu pada Mahahyang atau istilah lain dari wayang tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan sering ini kita terjebak generasi penerus pada kondisi bahwa pengakuan bahwa produk-produk luhur dari orang luhur kita itu seolah-olah bukan milik kita atau bukan dari jati diri leluhur kita, justru itu kesannya mengimpor. Padahal kalau dipadukan dengan peralatan pendukung, bahkan mungkin tadi yang belum disinggung adalah biasanya ada sebuah tatanan bubur rampe sebelum memulai pagelaran wayang. Kalau orang sekarang mengatakan istilahnya sajen, mungkin itu bisa diodar. Apakah itu memang menjadi sebuah urutan pakem? ya pada dasarnya begini Mas Agung, bahwa wayang itu dulu adalah tuntunan yang dipertontonkan. Jadi intisarinya yang di depan itu dari gelarnya Ramayana dan Mahabharata itu berisi tentang tuntunan yang diadakan atau digelar untuk sebuah tontonan. Sebenarnya prinsip dasarnya adalah itu. Karena bicara Ramayana dan bicara Mahabharata berarti berbicara tentang yang namanya sastra kehidupan atau proses perjalanan kehidupan dengan kisi-kisinya, dengan segala tuntunan ajarannya, baik dari cerita maupun hikmah di balik cerita itu sendiri. Itulah sastra. Nah, cuman zaman sekarang lebih banyak itu berbicara murni tontonan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ritme zaman. Satu, yang kedua, pewarisan paham tentang keluhuran murni atau asli budayanya kita itu lama-lama terdegradasi atau terkikis, sehingga sampai bahasa pun menjadikan bingung nonton wayang itu kulo boten kertos bahasane. Ya ini kan bingung, membingungkan orang Jawa nonton kesenian keluhuran Jawa, tuntunan Jawa, tetapi tidak paham dengan bahasanya. Nah inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Ternyata bahasa induk atau bahasa ibu atau bahasa asli kita itu seharusnya menjadi pewarisan yang bersifat mutlak dan wajib di luar bahasa-bahasa yang lain. Harusnya
Begitu juga mungkin di Sunda, ya Sunda lah bahasa ibu pertama yang harus pahami oleh kita semua. Begitu juga daerah-daerah lain Nusantara gitu. Nah kemudian terkait dengan perjalanan wayang kulit dan pagelaran wayang kulit itu sejarahnya dulu memang selalu digelar pasti untuk kegiatan besar atau ritual dan sebagainya, sehingga wayang itu digelar selain tuntunan yang dipertontonkan itu adalah satu sarana untuk membangun nilai-nilai spiritual, sehingga kandungannya itu tidak boleh asal. Jadi sebelum gelar harus seperti apa, dalam gelar harus seperti apa, tatanan gelar harus seperti apa, penonton di dalam gelar pun harus seperti apa, itu sudah ditata sebagai suatu paugeran atau patok atau pakem yang sebenarnya ini yang harus diikuti. Tapi sekarang sudah mulai muncul yang namanya konsep kebebasan, sehingga muncul indikator-indikator yang ya pakem ini agak berbeda-beda. Itu menurut saya. Contohnya sajen tadi yang dikatakan kan, sajen bagi orang kita, tradisi asli leluhur kita itu wajib, pakem itu. Karena hubungannya apa? Pagelaran ini mengandung nilai batiniah dan lahiriah, nilai spiritual dan material. Material tontonan, spiritual itu bicara tuntunan. Kemudian apa yang dibangun melalui tata bahasa, melalui suara, musik dan sebagainya itu resonansi atau gelombang ya, itu tidak hanya berpengaruh antar manusia yang nonton, tapi alam semesta. Apalagi pada saat zaman dahulu dalam itu memiliki bahasa orang itu untuk menjadi dalam itu tidak hanya bisa bercerita seperti cerita di dalam Mahabharata atau Ramayana, tetapi betul-betul dia harus memainkan karakter cerita, sehingga bagaimana dia berperan seperti dewa, seperti raja, seperti yang lain-lainnya. Nah disinilah seorang dalang harus membangun nilai-nilai spiritual kebatinan yang tinggi dengan laku. Otomatis pada saat itu disuarakan gelombang pengaruhnya, gelombang energinya itu bukan hanya sekedar untuk manusia yang nonton, tetapi mempengaruhi kehidupan alam semesta. Itulah hebatnya wayang dalam konteks peradaban kita loh, keyakinan kita melalui konsep-konsep peradaban kita seperti itu. Dan pertanyaan saya, sesajen itu apa? Itu pelambang hubungan manusia dengan yang bukan manusia. Bahasa mudahnya manusia dengan alam. Ya. Manusia dengan bahasa manusia itu satu prinsip. Tapi manusia dengan alam dengan bahasa apa? Ya, bahasa perlambang. Itulah muncul yang namanya sajen. Sajen itu perlambang untuk konsep manusia dengan alam semesta. Itu yang patut dipahami. Dan setiap bentuknya itu semua punya makna dan arti, bukan asal-asal itu tidak.